Halo, jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel ya. Kali ini saya menemukan sebuah menu baru ya yang ada di Google Scholar ya. Jadi bagi teman-teman yang biasanya menggunakan Google Scholar, barangkali belum ngeh ya ada menu baru di website ini yang menurut saya juga sangat bermanfaat ya, terutama bagi para pencari referensi ya. Karena kita tahu bahwa Google Scholar adalah salah satu database yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa, dosen, peneliti, atau yang sedang membutuhkan referensi yang ilmiah ya dari untuk tugas akhir maupun untuk keperluan artikel, laporan penelitian yang sedang ditulis ya. Nah, ini adalah tampilan dari Google Scholar saya. Nah, di sini ada menu baru namanya Labs ya. Saya juga baru ngeh sebenarnya apa itu Labs ya. Ternyata di sini adalah semacam AI chat gitu ya. Jadi dulu biasanya kita menggunakan Google Scholar itu menunya begini, kita cari saja di sini, kita misalkan kita cari perilaku Gen Z, misalkan dia di media sosial, gitu, misalkan. Nah ini kan kita baru klik, kemudian dia akan memberikan apa semacam saran-saran, artikel atau referensi yang disarankan ya untuk bisa digunakan sebagai referensi yang kuat untuk mendukung tulisan itu. Nah, saya ingin mencoba di Labs, ini apa sih fungsinya Labs? Nah, ini tagline-nya adalah as a detailed research question to find relevant papers. Nah, ini kan ini agak mirip dengan AI chat gitu ya. Jadi dia misalkan gini, saya tuliskan tadi saya apa saja perilaku Gen Z yang paling sering misalkan ya dilakukan atau mereka lakukan di media sosial gitu ya. Di media sosial. Nah, kita akan coba seberapa atau apa sih fungsi dari labs ini ya. Nanti kita akan tahu. Kalau saya, prediksi saya ini seperti AI chat gitu ya. Jadi dia nanti bisa menggabungkan sumber-sumber yang relevan untuk menjawab pertanyaan ini ya. Jadi kalau di AI sebelumnya itu ada Perplexity, ada Skyspace dan sebagainya. Nah, kita akan lihat seperti apa cara kerjanya. Nah, ini sudah ada ini langkahnya dia mengevaluasi dulu ya. Ini sudah ada 34. Nah, ini kalau kita lihat di sini, nah, ini yang pertama dia memberikan data ya. Dia memaparkan artikel-artikel yang ada di database-nya dia sendiri, kemudian memilih ya atau mensortir artikel yang paling relevan dengan pertanyaan yang saya ajukan. Nah, ini sudah ada 67. Nah, ini masih terus dia mencari sumber atau referensi yang menjawab pertanyaan penelitian saya. Nah, ini tentunya karena database-nya besar sekali ya, jadi pasti hasilnya pasti akan sangat banyak. Kita tunggu dulu seberapa banyak artikel yang dia sarankan untuk menjawab pertanyaan saya ini. Nah, selanjutnya ada menu follow up ya. Eh, Nah, ini sudah ada, ternyata ada 10 hasil yang paling relevan ya. Menurut saya ini paling relevan ya. Oke, saya tambahkan follow up-nya apa saja pola yang paling umum mereka lakukan. Apa saja pola perilaku ya, perilaku, perilaku ya, oh ini dua kali ya, coba. Ini dari 10 tadi, kita bisa mengajukan pertanyaan lanjutan ya. Nah, ini saya ingin melihat apa sih polanya, karena kita biasanya ada thematic analysis ya. Jadi dari
10 artikel yang sudah dia temukan tadi, kita coba meminta pola umum yang paling sering ini ya, polanya seperti ini. Oke. Hmm. Nah, di sini ada beberapa pola yang sudah yang bisa di apa? Bisa di istilahnya bisa dilihat atau bisa dipetakan dari perilaku-perilaku Gen Z di media sosial secara umum. Nah, nanti kita akan lihat juga atau kita tambahkan pertanyaan lanjutan ya sampai kita mendapatkan informasi yang kita butuhkan ya. Karena feeling saya karena dia adalah sebuah website yang mempunyai database yang sangat besar, pasti akan sangat gampang ya mencari reference. Ya ibaratnya dia mencari di rumahnya sendiri gitu kan. Jadi lebih mudah daripada AI yang baru-baru saja muncul itu dia juga ujungnya juga ke sini gitu loh ya. Jadi misalkan mana apa ya? Misalnya Perplexity, kemudian ada apalagi ada Site, ada Skyspace. Nanti dia ujung-ujungnya adalah ke sini ya. Ini adalah kayak semacam gudang ya, gudang besarnya gitu loh. Ini gudang besar. Nah, ini coba ini saya minta dia merangkum ya. Rangkumlah nah, atau ini menjadi literature review gitu ya. Coba ya. Jadi kan kalau bisa bikin SLR kan pasti dia akan menjadi tantangan atau kompetitor dari AI yang lain ya. Kalau menurut saya pasti akan menjadi unggulan ya karena memang sumbernya sangat besar. Nah ini, oh ya ternyata dia hanya ini saja ya. Jadi tidak bisa ya dia membuat ini ya, tidak bisa membuat sebuah literature review seperti Skyspace yang menggunakan Prisma structure gitu ya. Jadi dia praktis hanya memberikan ini saja, hanya memberikan saran-saran kemudian dia menjawab gitu ya. Nah, ini kan kita masih perlu uh, me, ini apa? Merge atau menggabungkan informasi yang dia dapatkan berdasarkan referensi yang dia peroleh, kemudian kita harus memetakannya kembali gitu ya. Jadi kita memang agak sedikit kerja dua kali ya, tapi menurut saya ini sangat sangat membantu ya. Karena apa? Pasti gratis ya kalau Scholar ya. Karena database-nya adalah milik sendiri dan ini pasti akan banyak sekali database yang bisa digunakan. Nah, sekarang kita tambahkan lagi satu pertanyaan, apa temuan yang paling fundamental? Fundamental. Nah, ini coba kita lihat apa temuannya ketika kita ngomong perilaku Gen Z di media sosial. Nah, temuan-temuan yang paling fundamental itu apa? Nanti kita akan lihat. Jadi kan bisa saya apa ya? Bisa saya simpulkan bahwa Labs ini adalah apa ya? Jadi AI chatnya Google Scholar ya. Karena biasanya kita ya sebenarnya juga mirip dengan AI chat, tapi kita tidak bisa interaktif ya. Biasanya kita paste saja, kita nyari apa, kita masukkan judul atau penulis atau judul buku, judul artikel. Nah, dia akan memberikan link-link atau kita akan diarahkan untuk mendapatkan sumber yang kita inginkan. Nah, kalau ini kan semacam chat ya, kita bisa ngobrol dengan Google Scholar ya. Jadi gudangnya artikel langsung untuk mencari jawaban-jawaban yang pastinya source-nya dari Google Scholar ya, pastinya menjadi data-data primer ya, tidak data-data sekunder atau data tersier yang berupa eh, artikel blog, kemudian artikel website pribadi dan seterusnya yang masih diragukan kredibilitas maupun validitasnya ya. Nah kalau Labs ini bisa dipastikan bahwa sumbernya relatif valid ya karena memang Google Scholar adalah database artikel yang paling besar ya menurut saya sekarang ya. Masih paling besar karena dia adalah yang pertama kali ya menjadi satu database eh, artikel-artikel atau sumber-sumber primer dari penelitian yang paling banyak digunakan di seluruh dunia dan paling dipercaya ya dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Nah, ini dia menambahkan
AI Labs yang menurut saya juga menjadi kelebihan ya, karena kita bisa langsung ngobrol, kita mau cari apa, dia memberikan jawaban dan seterusnya. Hanya saja dia belum bisa menjadi literary review ya. Coba kita uh, carikan. Saya research gap dari penelitian tersebut. Nah, jadi memang modelnya AI chat ya. Jadi apa namanya, generatif AI ya. Jadi dia mengenerate apa yang kita kita inginkan atau dia menjawab apa yang kita tanyakan ya. Jadi belum sampai ke agentic gitu ya. Belum sampai dia membuat sesuatu yang lebih di atas ya. Misalkan tadi draft artikel dia masih belum bisa ya. Kemudian SLR juga masih belum bisa. Jadi praktis ini sudah ada ini ya, sudah ada limitnya. Tadi saya berapa kali? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, jadi ada 5 chat yang dibatasi ya dalam satu sesi ya. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan bagi teman-teman yang akan menggunakan fungsi lab atau fitur lab di Google Scholar. Jadi fungsinya dibatasi sampai ke 5 chat ya. Tapi menurut saya lagi-lagi karena database-nya ini sangat kuat, jadi kita akan sangat terbantu ya. Jadi begini istilahnya, kalau melalui proses manual kita harus memindahkan ke Mendeley dan seterusnya, saya kira ini akan sangat membantu ya, karena kita cukup di sini gitu mencarinya, tidak kemana-mana gitu ya. Jadi lagi-lagi saya sangat appreciate dan saya sangat senang dengan fitur yang cukup membantu ini, karena dia lagi-lagi adalah database sumber primer penelitian yang sangat besar ya, atau terbesar mungkin sekarang, yang bisa kita akses dan kita gunakan secara gratis ya, dibandingkan dengan database lain yang seringkali berbayar dan minta kita untuk berlangganan ya untuk mendapatkan artikel yang kita inginkan. Oke, saya kira itu yang baru. Ini coba kita negotiation. Nah, ini juga seperti ini. Kita coba di sini. Iya. Oke. Oke, ask question. Ya, tadi lagi-lagi maksimal 5 kali ya. 5 kali chat ya, 5 kali chat untuk setiap sesi yang kita dapatkan ya. Nah, ini juga seperti ini, modelnya begitu ya, pertanyaan, kemudian dia memberikan reference-reference yang dibutuhkan, kemudian ada ekstrak atau poin yang kita minta gitu ya. Jadi dari artikel itu apa sih yang kita cari, research gap-nya, oh ternyata dia begini-begini. Namun ketika kita minta dia merangkum menjadi sebuah literature review gitu yang compact, yang lengkap, itu dia tidak didesain untuk itu ya. Mungkin next time atau ke depan mungkin dia akan dilatih atau dikembangkan menjadi seperti itu. Nah, sementara itu yang bisa saya sampaikan ya, karena saya juga baru mencoba kali ini dan menurut saya lagi-lagi menjadi sebuah alternatif yang sangat powerful ya. Karena apa? Karena dia database-nya, gudangnya paling besar ya. Pastinya banyak sekali artikel-artikel yang bisa diakses, bisa disitasi, bisa direference oleh labs ini ya dari Google Scholar ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Asal baik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.